Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini aku buat videonya untuk praktikum bab 5. Jadi tuh bab 5 kita belajar tentang manipulasi dan retrieval. Jadi kita nanti fokusnya ini belajar bagaimana cara penggunaan perintah select. Cuma nanti ditambahkan dengan beberapa manipulasi seperti sort by, distinct, between, and, dan or. Nanti penggunaan ini nanti pakainya where. Where itu menandakan sebuah pengkondisian yang bisa diartikan di bahasa Indonesia itu di mana atau sebuah pengkondisian kayak gitu. Kemudian ada beberapa yang perlu kalian ketahui biar ini masuk keluar di waktu UTS. Ini gampang kok sebenarnya, cuman kita manggil beberapa kolom, bisa semua kolom. Biarnya ke semua kolom kan select, bintang from, kemudian nama tabelnya ya kan, kemudian baru where pengkondisian. Misal mau ditampilkan itu kondisi apa, misal hanya menampilkan data dengan ID tertentu atau enggak beberapa pengkondisian tertentu. Kemudian juga bisa menampilkan beberapa kolom seperti cuman 3 kolom itu juga bisa. Misal di database bukan database, kayak tabel kalian punya 10 kolom, mau nampil 3 kolom itu bisa. Jadi enggak harus semua kolom ditampilkan gitu. Kalau menampilkan beberapa kolom itu tuh dipanggil aja beberapa nama kolomnya itu. Misal ada kolom nama, kolom ID, ada kolom alamat kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mengimplementasikan beberapa operator perbandingan seperti sama dengan, lebih kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan kayak gini. Itu bisa digunakan ketika misal menampilkan hanya alamat Solo gitu kan, bisa pakai sama dengan. Atau enggak kalau lebih dari kurang dari itu ini kayak berupa angka. Misal aku ingin menampilkan gaji yang gajinya itu lebih besar dari 1 juta, nanti yang tampil tuh gajinya 1 juta ke atas kayak gitu. Kemudian ada logika and or not. Itu logika yang digunakan pengkondisian jika n tuh dia nilai sama-sama benar, kalau or tuh jika salah satunya benar, kalau not tuh kebalikannya kayak gitu. Nanti aku implementasi, langsung aja masuk ke kegiatan praktikumnya. Seperti biasa jangan lupa hidupkan sampai terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke MariaDB nya ya kan. Ini tergantung kalian sampai nya nyimpennya di mana kan. Seperti biasa kan aku udah ingetin berapa kali, tergantung sampai kalian tuh nyimpennya di folder di partisi C atau di partisi D. Karena aku nyimpen di partisi D, maka aku masuknya ke partisi D. Masuk aja. Kalau udah masuk ini kan di home ya kan, di partisi home, kemudian cd sampai p mysql/bin. Ketika sudah masuk ke sebuah folder bin ya kan, di dalam ini direktori ini, maka selanjutnya kita tinggal mengaktifkan si MariaDB nya, yaitu dengan mysql min root. Oke, udah, berarti kita udah berhasil masuk ke sebuah MariaDB nya. Nah, kita pakai database yang kemarin kita pakai ya kan, yang terbaru, yang udah ada isian datanya, yang udah diupdate, yang di bekas bab 4 lah pokoknya yang kemarin. Nanti aku kirim di grup, misal kalau aku kirimin lah untuk ekspornya gitu. Terus aku lupa, bentar aku ngecek nama database ku apa ya. Ini aja deh. Nama database ku ini. Oke, aku masuk dulu. Jangan lupa ketika kalian masuk ke MariaDB, kalian harus pilih database mana yang akan kalian manipulasi atau kalian gunakan. Yaitu aku akan menggunakan database yang bernama DB ini, DB Nimbu. Maka tinggal DB underscore A11019. Nah, kalau udah yang awalnya non berubah menjadi DB ini, berarti kalian sudah berhasil masuk ke dalam sebuah database tersebut gitu. Jadi kalian baru bisa untuk memanipulasinya. Ini langkah-langkah seperti ini harus diingat terus ya, soalnya ini keluar di UTS, di UAS. Kalau kalian nggak bisa cara masuk, manipulasi, menambahkan tabel, menambahkan data, ya udah wassalam gitu. Jadi kalian nggak bisa ngapa-ngapain nanti waktu ujian. Sebenarnya gampang, terus mana ya nih. Oke, pertama kita akan menampilkan
mahasiswa laki-laki yang berasal dari Brebes. Jadi nanti kita ada pengkondisian, jadi itu alamatnya itu harus dari Brebes. Sebelum kita mengerjain nomor 1, karena di bab 4 kemarin itu tuh kita ada menghapus sebuah data, yaitu data Jayus ini ya kan. Kita insert lagi dulu, kita tambahkan lagi dulu yang data yang sudah dihapus. Bentar, aku udah buat mana ya, udah buat ininya, ini insert. Jadi nanti, nah jadi tinggal enter. Ini nanti yang bagian ini aku kasih aja di grup ya kan. Jadi ini insert into mahasiswa values. Jadi aku ingin menambahkan data di mahasiswa, tabel mahasiswa. Jadi ini selalu diingat ya, insert into itu perintah paten yang nggak bisa diubah. Yang bisa diubah ini adalah bagian setelah into. Setelah into itu biasanya nama tabelnya. Nah, tergantung nama tabel yang mau kalian tambahkan tuh apa, bisa mahasiswa atau guru atau mata kuliah kayak gitu. Kemudian values itu menandakan aku ingin menambahkan sebuah data. Nah, datanya berupa apa? Datanya berupa ini kolomnya. Ini untuk pengisian kolom ini tergantung jumlah kolom yang ada di database kalian. Misalkan di database kalian ya kan, pada tabel mahasiswa itu kan di struktur ya kan, itu kan ada 1 2 3 4, ada 11 kolom. Maka di sini tuh nilainya harus 11 kolom. Misal kalau awal kan name di sini, kemudian nama mahasiswa di sini nama mahasiswa, kemudian ketika gender diisi gendernya apa, L atau P, kemudian alamat diisi dengan jalan Malang kayak gitu, kemudian alamat juga disesuaikan kayak gitu, dan seterusnya sampai isinya 11 kolom. Terus misal tanya, Mas kalau semisal ngisi 10 kolom doang gimana Mas, bisa nggak pakai S1 if atau nggak pakai name, nanti bakal dia error. Jadi untuk penginputan sebuah data itu tuh harus wajib sesuai dengan jumlah kolomnya. Berbeda lagi ketika kondisinya kalian pendeklarasiannya tuh nolnya tuh kalian centang. Jadi tuh maksudnya tuh kalian boleh mengkosongi inputan tersebut. Jadi boleh misalnya kan yang kosong itu kan adalah si nama mahasiswa boleh kosong. Jadi itu kita boleh menginputkan jika nama mahasiswa tersebut kosong seperti itu sih. Jadi ini pertama udah kan. Kalau udah berarti kita sudah berhasil menambahkan satu data, yaitu Judgment. Kita lihat sudah bertambah di sini ya kan, awalnya nggak ada. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan untuk kegiatan pertama. Mana ya, kita kegiatan pertama cuma menampilkan mahasiswa laki-laki yang berasal dari Brebes. Oke, bentar aku gedein aja. Oke, jadi perintahnya yaitu adalah nih, select bintang from mahasiswa. Jadi select bintang from berarti ini artinya tuh perintah paten, di mana tuh ingin menampilkan semua data ya kan, dimana di tabel mahasiswa. Terus kemudian where-nya adalah pengkondisian. Jadi ini select bintang from, where ini adalah perintah paten ya, gitu. Jadi nggak bisa diubah, yang bisa diubah adalah mahasiswa. Kemudian dimana gender tuh harus laki-laki dan kotanya adalah Brebes. Jadi data yang tampil nanti, data tersebut tuh hanya data yang dimana tuh fieldnya atau isian kolomnya tuh gendernya laki-laki sama kotanya adalah Brebes. Maka hasilnya adalah ini. Maka hasilnya adalah Doni Satria gitu. Karena kenapa kok bisa satu data doang Mas yang tampil? Karena kita pakai pengkondisian. Jadi cuma menampilkan data yang bergender L, gender mana ini gender L ya kan. Kemudian kotanya Brebes. Nah, kan udah sesuai tuh. Maka yang tampil hanya ini. Kan kalau kita lihat di mana di sini, itu kan ada banyak data tuh. Kan ada yang dari Klaten, Tegal, Sragen, Brebes gitu kan. Kan yang data dari Brebes kan cuma satu doang nih. Ya kan, ada 2 ya kan. Cuman kan yang satu perempuan, makanya nggak akan ditampilkan di sini. Karena yang kita meminta data cuman yang bergender laki-laki gitu. Silahkan ini bisa kalian screenshot dari dari sini aja. Ini silahkan di screenshot. Perintah ini screenshot ini untuk foto yang pertama. Lihat ya, foto pertama. Kemudian lanjut ke foto berikutnya atau kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan 2, yaitu suruh menampilkan
mahasiswa data mahasiswa wanita yang dari Tegal dan Brebes. Jadi nanti tuh yang ditampilkan tuh semua data. Jadi entah itu laki-laki entah itu perempuan, tapi di mana tuh datanya harus dia alamatnya itu Tegal dan di Brebes kotanya. Jadi ini salah ini. Kita nanti pakai yang namanya in. Nih, select bintang from mahasiswa. Aku akan menampilkan semua data mahasiswa yang ditampil mahasiswa, di mana pengkondisiannya gendernya tuh harus perempuan, ya kan? Dan kotanya in. Ini tuh artinya dalam. Maksud tuh apa ya? Dalam tuh artinya tuh tertentu doang. Kan kalau biasanya kan ini kan cuma satu, kalau inputannya cuma satu tinggal sama dengan petik nama kotanya. Karena inputannya ada dua, kita pakai bantuan in. Ini tuh dalam artinya dalam. Nah, ini screenshot yang kedua, dimana tuh menampilkan data perempuan. Ini kan disuruh menampilkan data wanita. Kemudian ketiga, kita akan menampilkan data mahasiswa yang bukan berasal dari Pemalang. Jadi masih di dalam tabel mahasiswa, tapi kita menampilkan semua data terkecuali itu Pemalang, ya kan? Masih sama kayak kita menggunakan where. Jadi itu implementasinya itu pakai where semua, hampir semuanya. Pokoknya kalau pengecualian itu bayangan pakai where. Select bintang from mahasiswa where kota not in Pemalang. Yang awalnya tadi kan kota in, berarti yang ditampilkan adalah kota yang Tegal sama Brebes doang. Kalau selain berarti pakai not in gitu. Jadi terkecuali artinya. Nah, silahkan ini di screenshot. Ini merupakan screenshot yang ketiga. Jadi data yang ketampil adalah Graini, Ranita, dan seterusnya. Kan nggak ada nih kota yang dari Pemalang, ya kan? Makanya dia ditampilkan. Karena apa? Karena pengkondisian ini kota not in, artinya yang ditampilkan tuh kota selain kota Pemalang. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang kelima, berasal dari kota mana saja mahasiswa yang ada. Kemudian hilangkan data kota yang duplikasi. Jadi itu kita akan menampilkan semua data dari mahasiswa, cuman kita hanya setiap kota hanya mewakili satu data. Kan ada yang double tuh datanya. Nih bisa dilihat kan, ada yang Brebes 2, ada 2. Terus yang lain satu sih. Seharusnya tuh nanti Brebes ini yang tampil cuma satu doang, antara yang atas sama yang bawah. Kita buktikan. Bisa keempat. Bentar. Ini tuh oh iya, kita ini dulu keempat dulu. Sorry. Kita masuk ke foto yang 4. Kita suruh menampilkan data mahasiswa yang berawal dari Z sama A. Nah, ini tuh kita bisa pakai ascending atau descending. Kalau ascending itu dari A ke Z, kalau descending itu pakai Z ke A. Jadi berarti ini kita pakai descending. Ini kayak gini. Maka yang tampil adalah seperti ini. Select bintang from mahasiswa order by itu kayak pemfilteran lah, difilter. Jadi tuh difilter dari Z ke A, descending gitu. Karena ya ada ascending sama descending. Kalau ascending tuh mengurutkan dari nama siswa dari abjad A ke Z. Kalau ini descending berarti dari Z ke A. Makanya di sini kan W, V, R, A, J, G, D. Dan A itu merupakan data yang terakhir karena kita mengurutkan data berdasarkan abjad Z ke A. Nah, ini baru kita disuruh menampilkan nomor 5 tuh menampilkan data yang dimana tuh terkecuali atau duplikasi lah, menghilangkan data yang duplikasi. Nah, pakainya apa Mas? Pakainya distinct. Jadi select distinct kota from mahasiswa. Jadi select itu intinya tuh menampilkan data. Jadi kan ada update, ada delete, ada drop, ya kan, ada insert. Nah, harus kalian udah tahu tuh itu tuh kayak dasaran lah, fundamentalnya lah. Pertama, kalau di hafalnya ya kalau select berarti dia menampilkan, jadi menampilkan data. Kalau update kan ya sama lah kayak
mengupdate data, delete, delete, drop itu kayak menghapus, itu menghapus lebih ke arah tabel atau si database-nya kayak gitu. Kalau select menampilkan. Nah ini select distinct kota from mahasiswa, jadi itu intinya ini tuh menampilkan hanya kotanya saja karena di sini kita mendeklarasikan kotanya. Kalau ini distinct itu merupakan kita menghilangkan duplikasi data yang ada di kota gitu. Yang terakhir adalah Klaten, Tegal, Brebes, Pekalongan, Pemalang. Jadi Brebes itu nggak keluar kedua kalinya gitu. Karena kita pakai distinct. Ini silahkan ke screenshot. Ini merupakan screenshotan yang ke-5. Kegiatan ke-5 ya. Nah itu kita masuk ke 6, kita disuruh menampilkan daftar nama mahasiswa, kode prodi, umur dan usia tidak di antara 18 dan 19. Berarti itu kita pakai select, terus disebutin aja nama mahasiswa, kode prodi, umur, bintang, jangan nggak pakai, jadi umur, kemudian from mahasiswa, baru kita pakai pengkondisian kayak gini lah, nggak pakai bintang. Kalau pakai bintang tuh berarti menampilkan semua data. Jadi select nama mahasiswa, kode prodi, umur, kan udah sesuai tuh sama soal tadi kan, suruh nampil 3 kolom yaitu nama mahasiswa, kode prodi, umur. Kemudian dari tabel apa? Dari tabel mahasiswa, yang dimana umurnya itu di antara 18 sama 19 gitu. Nah, maka yang tampil di sini hanya umur dan 18 sama 19 doang. Gitu. Ini kan di sini kan ada umur 17 dan lain-lain kan. Tapi kan kita diminta untuk menampilkan data 18 sama 19, umurnya sekitar kedua ini doang. Ingat N itu artinya tuh itu akan menampilkan jika kedua nilai itu bernilai true. Ini silahkan screenshot, ini merupakan ke-6, screenshotan ke-6. Kemudian kita masuk ke screenshotan ke-7. Screenshotan ke-7 itu kita suruh menampilkan nama dosen yang jumlah gajinya di antara 4 juta sampai 5 juta. Oke, berarti kita masih pakai between itu maksudnya di antara gitu. Jadi kita akan menampilkan data nama dosen, jadi yang tampil nanti cuma nama dosennya doang, yang dimana tuh dia didapat dari tabel dosen dengan pengkondisian salary atau bisa disebut dengan gaji between antara 4 juta dan 5 juta. Nah, maka yang tampil adalah Didik Sutomo, Tan Kinira, dan Don Fernando. Silahkan screenshot, ini merupakan screenshotan yang ke-7 ya kan. Terus masuk lagi ke 8, kita disuruh cari nama mahasiswa yang tempat tinggalnya dimulai dari S. Ini pakai Lex bisa kalau nggak salah. Oh iya, bener kan pakai Lex. Klik like. Nah, jadi select mahasiswa atau menampilkan data mahasiswa dan kota yang berasal dari tabel mahasiswa. Dimana pengkondisiannya, dimana kotanya itu like, intinya like itu kayak mengambil sebuah data yang awalnya tuh S, ini pakai persen ya. Maksudnya itu kalau persen itu berarti depannya S terus ada persen, berarti tuh yang seterusnya boleh bebas. Kalau depannya persen kemudian belakangnya S, berarti itu intinya mendapatkan data yang huruf belakangnya itu S. Karena ini persennya di belakang, ini artinya tuh mengambil data yang depannya S. Maka data yang depannya S, yang kotanya depannya S adalah Sragen, karena yang lainnya berawal dari K, T, B, P. Kalau Klaten, Tegal, Brebes, Pekalongan kan awal huruf depannya kan bukan S kan. Gitu. Silakan di screenshot, merupakan kegiatan ke berapa ini? 8. Kemudian lanjut ke 9. Kita disuruh mencari nama mahasiswa yang tempat tinggalnya di tengahnya terdapat kata kalong. Nah, ini pakai persen.
persennya itu depan belakang. Kalau tadi kan aku jelasin kan persennya di belakang sama di depan, kalau ini depan belakang. Nah kayak gini nih. Nah select nama mahasiswa, kota, from, mahasiswa, where, kode, like, persen, dan persen. Nah maka kenapa kok gini mas? Kalau berarti itu artinya tuh dia mencari data yang huruf apa ya, kalimat tengahnya itu ada kata kalong. Nah sini kan ada kata kalong, kalong. Jadi dia nggak mempedulikan huruf depannya apa, huruf belakangnya apa. Yang intinya dia menampilkan data yang huruf apa ya, yang kata tengahnya itu ada tulisan kalong. Selain nggak ada tulisan kalong, nggak akan ditampilkan. Sedangkan ini di screenshot. Ini merupakan kegiatan ke 9. Kemudian lanjut ke kegiatan ke 10, kita disuruh mencari mencari data nama dosen dan inisial, yang dimana inisial tersebut tuh diawali dengan huruf D. Ini pasti pakai where nih. Nah pakai D, set. Nah jadi itu kita menampilkan data dosen dan inisial yang dimana tuh berasal dari tabel dosen. Jadi itu ini nggak bisa sembarangan ya. Misal kalau kalian ngambil dari data mahasiswa, emang data mahasiswa ada kolom nama dosen terus ya, itu nggak bisa. Jadi sesuaiin. Kalau di kolom di tabel dosen itu ada kolom nama dosen, nah berarti kita bisa memakainya. Kalau nggak ada, maka nanti bakal error. Terus kalau tulisan salah ya kan, misal ini kamu pakai NM underscore dosen, itu pasti salah. Karena apa? Penulisan tuh sangat sensitif, jadi harus sesuaiin gitu. Jangan ada tipe lah gitu. Ya kan, di enter. Nah ini tuh kita mengambil data dosen yang dimana tuh inisial tuh kolom inisialnya yang dimana tuh awalnya D tuh. Ini hampir sama kayak yang pakai persen gitu. Ini saya screenshot. Ini kegiatan ke 10. Kemudian kita lanjut lagi kegiatan terakhir, kita disuruh menampilkan kolom NIK dosen, ya kan? Ada berapa ini? Ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kalau NIK dosen, nama dosen, sehari sama tunjangan kan udah ada di di kolom tabel dosen tuh, udah ada kan. Tadi mintanya apa lupa. Ada NIK, nama dosen, sehari sama tunjangan. Nah itu udah ada nih, cuma tunjangan belum ada. Kita nanti berarti membuat 2 tabel baru, tapi buat tabelnya tuh kita nggak nge-create, tapi kita kayak itu menampilkan tapi membuat sebuah kolom baru. Jadi nggak memengaruhi yang ada di tabel si dosen ini. Nah jadi select NIK nama dosen sehari. Nah ini kan tiga kolom ini kan sudah ada di tabel si dosen, ya kan. Nah 2 ini kan belum ada tuh di tabel dosen, ya kan. Nih mana nggak ada kan, adanya cuma salary, tunjangan sama gaji bersih itu nggak ada. Nah kita membuat sendiri. Nah nanti kita menamainya dengan memakai as tuh. Jadi ini tuh tunjangan, nilai tunjangan dapat dari mana mas? Nilai tunjangan itu kita dapat dari salary dikalikan dengan 0,5 atau 50% gitu kan. Di sini kan jadi intinya tuh kita tunjangan tuh mengambil 50% dari si gaji tersebut tuh. Jadi tunjangan tuh setengah dari gajinya, pakai 0,5 tuh. Jadi terus kemudian kita membuat kolom baru yaitu bernama gaji bersih. Gaji bersih itu kita buat hasil dari salary ini, nilai dari salary ini dikalikan dengan 1,5, maka hasilnya adalah 750.000.
1 juta atau 700. Nah intinya itulah pokoknya. Jadi tuh ini hasil dari ini itu dikalikan 0,5 maka hasil dapat nilai tunjangan. Kemudian kalau mau mendapatkan gaji bersih, nilai dari salary ini dikalikan dengan 1,5 maka dapat hasilnya 75.000, 7.500.000. Nah ini bisa kalian buktikan pakai kalkulator kalau nggak percaya. Terus nanti bakal dapat output kayak gini. Kemudian baru from dosen, artinya tuh kita mendapatkan data tersebut berdasarkan dari tabel dosen. Ini silakan screenshot, merupakan kegiatan ke 11. Bentar, jangan apa ya? Ya benar, kita ke 11. Seharusnya pakai perintah yang ini sih. Pakai yang ini. Bedanya apa, kalau ini kan kita nggak pakai as, ini pakai as. Mungkin yang screenshot yang ini aja, yang bawah yang pakai as. Ini yang ke-11. Sebenarnya hampir sama, cuman kalau dilihat tuh penulisan yang benar tuh seperti ini. As tuh artinya tuh kayak memberikan sebuah nama atau mengganti sebuah nama kolom kayak gitu. Bisa screenshot nih, merupakan kegiatan terakhir. Jadi ada 11 screenshotan kan ya, 11. Ini nggak pakai ya, ini hapus saja lah. Udah. Oke, udah selesai. Ini merupakan kegiatan praktikum untuk bab 5 kali ini. Jadi ada 11 screenshotan, silahkan nanti dibuat seperti biasa lapraknya, ya kan. Jangan lupa dikumpulin di sepada. Kemudian nanti ada tugas, kalian disuruh menjelaskan fungsi subquery axis dan axis. Dan jangan lupa tunjukkan simulasi dengan tabel. Jangan lupa ini formatnya, ya kan. Soal ditulis dulu. Kemudian di bawah tulis penyelesaian titik 2, baru itu kayak kalian hasil penggunaan subquery axis, baru kalian analisis, ya sama kayak kegiatan praktikum gitu. Jadi gambar analisis, jadi gambar axis kamu analisis, gambar not axis kamu analisis kayak gitu. Atau boleh jadiin satu aja, kemudian jadiin satu analisis juga boleh. Ini juga sama untuk subquery in sama any dan all. Silahkan kalian nanti implementasikan ke MariaDB nya memakai fungsi subquery axis, not axis, in, not in, any, all. Nah itu disimulasikan, kemudian jangan lupa screenshot dan diberi analisa. Yang penting soal jawab gitu ya. Itu jangan soal semua baru dijawab. Jadi soal penyelesaian gambar analisa, soal penyelesaian gambar analisa kayak gitu. Udah, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.